Saudara, jadi malam ini kita akan memberikan jawaban anti bego untuk ocehan-ocehan, terutama dari Donditan, si mualaf yang goblok luar biasa ini tapi tidak ngerti apa-apa, terus menerus mempresentasikan dirinya seakan-akan dia ngerti tentang iman Kristen. Kalau dia mau ngoceh tentang Islam, saya suka hati dia, itu urusan dia, itu agama dia. Tapi saudara dilarang untuk komentar bego tentang iman Kristen, karena kekristenan itu adalah agama anti bego. Jadi bagi mualaf-mualaf yang bego seperti Donditan, tolong untuk shut up. Mingkem, kamu tidak punya hak untuk berkomentar tentang iman Kristen. Bukan hanya tidak punya hak secara hukum, karena di Indonesia itu kita harus mengikuti aturan yang ada untuk jangan ngoceh-ngoceh tentang agama orang lain, tapi juga tidak punya hak teologis karena tidak ada hubungan positif antara Alkitab dengan Quranmu. Jadi jangan dicocok-cocokin dan jangan dicari-cari dukungan untuk Quranmu, untuk Islam, untuk Nabimu, untuk Muhammad dari dalam Alkitab. Termasuk tidak ada hak logis sama sekali dan tidak punya hak akademis juga karena bahkan tidak punya kompetensi akademik untuk memberikan komentar di hadapan publik tentang kekristenan. Kalau orang-orang yang belajar, yang punya gelar akademik dan memang studi secara khusus tentang teologi dan lain sebagainya, katakanlah kita tidak setuju dengan dia, tapi setidaknya dia punya hak akademik untuk memberikan opini atau memberikan pandangan. Nah ini Donditan ini sekolahnya apa? Dia tamat dari mana? Apa spesialisasi studinya? S1-nya, S2 atau S3 dan lain sebagainya. Jangan-jangan seperti Kainama juga yang ngaku-ngaku S1 teologi dari STT Jakarta, S2 dari Leiden, kemudian S3 dari Haifa. Tapi itu bohong semua. Itu adalah penipu yang sama sekali tidak punya malu, yang terus-menerus menipu umat muslim dengan informasi dusta semacam itu. Oke, saudara, jadi itu semua dimaksudkan untuk menyadarkan kita bahwa publik ini tidak boleh dibodohi dengan sesuatu yang salah, apalagi tentang iman Kristen. Dan karena itu kita menggunakan hak jawab kita sebagai orang Kristen yang iman kita, yang isi kitab suci kita, yang hal-hal yang kita yakini di dalam iman Kristen itu diocehin secara tidak bertanggung jawab, bahkan secara goblok. Dan itulah sebabnya kita perlu memberikan tanggapan ini, saudara-saudara. Kita akan langsung mulai dengan sebuah komentar potongan video dari Donditan yang relevan dengan topik ini, saudara-saudara. By the way, sebelum saya tampilkan videonya, potongan video ini berasal dari sebuah video di channel Pak Pil Pahit. Linknya ada di kotak deskripsi di bawah video ini. Jadi bagi saudara yang mau tonton video dari Pak Pil Pahit, silakan dibuka linknya. Itu video berdurasi sekitar 8 menit sekian ya. Dan sebenarnya Pak Pil Pahit sudah memberikan tanggapan ringkas yang cukup baik untuk ocehan dari Donditan. Tapi kalau saudara mau dapat jawabannya yang rinci, jawabannya yang detail, khususnya jawaban dari dalam Injil Markus, nanti saya akan kasih tahu saudara kenapa jawaban dari dalam Injil Markus itu penting untuk kita perhatikan. Maka silakan ikuti sesi ini untuk saudara diperlengkapi, untuk saudara dapat ilmu yang bertanggung jawab dan yang kredibel. Dan lain kali kalau saudara ketemu yang begitu-begitu atau kepada saudara orang ngoceh begitu, khususnya dari pihak mereka, saudara sudah bisa tahu bagaimana cara memberikan tanggapan atau bagaimana cara memberikan respons. Nah, memang saya tahu bahwa sisi-sisi semacam ini sebenarnya tidak terlalu banyak gunanya untuk mereka yang ada di pihak seberang. Dan memang saya tidak bikin sisi ini untuk mereka. Karena apa? Karena orang-orang itu sudah memastikan diri mereka untuk tetap ada di dalam kebodohan. Jadi mereka muncul dengan satu omong kosong, satu dusta, satu fitnah tentang iman Kristen. Mereka tidak mau dengar jawaban. Kamu mau jawab apapun, mereka tetap tidak mau dengar jawaban. Mereka pura-pura mendengar, tapi itu masuk kiri keluar kanan. Kemudian nanti begitu mereka buka mulut, dusta yang sama, fitnah yang sama, omong kosong yang sama akan keluar lagi dan bahkan terus menerus, dan mereka akan ngotot luar biasa. Dan itulah sebabnya yang harus kita lakukan adalah memperlengkapi orang-orang Kristen dengan jawaban-jawaban semacam ini supaya mereka tahu bagaimana memberikan respons, termasuk supaya mereka langsung punya awareness, punya kesadaran
bahwa orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak patut untuk didengarkan. Oke, saudara-saudara, jadi ini adalah penggunaan hak jawab dari perspektif Kristen untuk meluruskan kesalahan yang dikemukakan oleh Donditan, dan nanti kita akan lihat potongan videonya secara bersama-sama. Potongan video ini kalau saya tidak salah, karena saya sempat tonton video itu juga, cuman saya tidak ingat konten spesifik yang akan saya tampilkan bagi saudara-saudara. Potongan video ini kalau saya tidak salah berasal dari video di channel Donditan yang judulnya Kristen kepo terhadap Islam. Nah, saya sudah katakan itu video yang menyesatkan. Judulnya itu menyesatkan. Kepo tentang Islam, tapi yang dibahas itu kekristenan dari awal sampai akhir. Dia tidak bicara apa-apa tentang Islam. Mungkin saja karena memang dia rasa bahwa Islam itu tidak menarik untuk dibicarakan. Dan Islam itu punya banyak masalah, begitu dibicarakan akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan, bahkan pertanyaan yang sangat serius, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mematikan. Jadi dia memilih supaya dia tidak ada di dalam masalah, dan tidak terjepit dan tidak tersudut, maka dia terus-menerus mengoceh tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Paulus, tentang iman Kristen, tapi dia tidak ngomong apapun tentang Islam. Kemudian dia kasih judul videonya, 2 Kristen kepo tentang Islam. Jadi dia tidak ngomong tentang Islam, tapi kepo tentang Islam. Itu adalah judul yang dikemukakan hanya untuk menyesatkan publik. Dan itu sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan. Sebelum saya putar, saudara-saudara, apakah suara saya bagus? Apakah suara saya terdengar bagus bagi saudara-saudara sekalian? Karena dalam beberapa sisi saya sebelumnya suara saya kok kedengarannya tidak bagus ya. Jadi kalau suara saya terdengar bagus, maka saya akan lanjutkan. Kalau tidak bagus, saya akan coba benarin mic-nya. Tolong konfirmasi kepada saya. Oke, terima kasih Pak Anton. Yes, thank you. Oke, mari kita langsung mulai. Ini adalah potongan video dari Donditan dan mari kita saksikan bersama. Bible. Tujuannya? Kenapa orang dibaptis itu apa tujuannya? Untuk mensucikan dari dosa kan? Iya. Betul nggak? Nah, kalau Yesus nggak berdosa, ngapain dia dibaptis? Iya. Bener nggak? Apa lagi nih? Kan logika aja. Baptis untuk mensucikan dosa. Iya, kita semua Yohanes juga Pembaptis kan bilang, baptislah dirimu supaya kamu diampuni dosanya. Nah kalau Yesus nggak berdosa, ngapain Yesus baptis gitu loh? Iya, dan pendeta pun kan juga mengakui kalau manusia ini nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Semua berdosa, iya. Tapi bilang Yesus nggak dosa, gimana tuh? Iya, bilangnya kan gitu. Ya sekarang kita balikin. Kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa dibaptis? Gitu. Iya. Karena baptis di Bible dibilangnya untuk menyucikan dosa. Menyucikan diri, iya. Iya, oke, saudara-saudara. Jadi saudara sudah dengar sendiri ya. Saya kasih komentar dulu terkait dengan 2 orang di dalam video itu. Memang kalau saya tidak salah, kemudian beberapa hari kemudian katanya 2 orang itu menjadi mualaf. Nah, kalau skenario model begitu tuh saya sangat amat meragukan apakah memang mereka itu Kristen atau sebenarnya disetting untuk seakan-akan mereka Kristen padahal sebenarnya mereka bukan Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya begini, saya pernah tonton videonya Zakir Naik. Jadi dia bikin ceramah itu ada seorang pemuda yang katanya seorang pemuda Kristen mengajukan pertanyaan, kemudian Zakir Naik menjawab, kemudian dia jadi mualaf. Tahu-tahu ketika orang investigasi, pemuda itu bukan Kristen, tapi Muslim, dan disuruh ngaku sebagai orang Kristen, pura-pura mengajukan pertanyaan, kemudian dijawab oleh Zakir Naik, padahal jawabannya juga ngaco, ngalor ngidul. Kemudian mendadak dia bilang, oke, saya mau mualaf, saya mau masuk Islam, kemudian disahadatkan. Jadi skenario-skenario begitu tuh saya, itu skeptisisme saya itu 99,97% ya. Kalau untuk skenario-skenario model begitu. Tapi untuk kalau kita mau bermurah hati, oke lah, katakanlah 2 perempuan tadi itu Kristen. Tapi saya secara iman, saya tidak anggap mereka Kristen. Bagaimana mungkin kamu orang Kristen dan pergi cari tahu jawaban tentang Alkitab kamu, tentang Tuhan Yesus kamu, tentang iman kamu kepada seorang mualaf yang tidak sekolah, yang hanya tukang pakai topi. Tukang pakai topi itu tidak bikin kamu jadi ahli.
Bagaimana ceritanya? Kamu orang Kristen dan kamu ingin tahu tentang imanmu, ingin tahu tentang Alkitab, ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Kemudian yang kamu datangi adalah Donditan. Itu aja sudah sangat meragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebayang enggak kamu itu orang Kristen dan ada orang seperti Donditan yang ngoceh sembarangan tentang iman kamu. Bahkan mengajukan pertanyaan retoris yang jawabannya adalah Yesus berdosa. Dan kamu sebagai orang Kristen ketawa-ketawa. Coba kamu mikir itu, kalau kamu orang Kristen, benar-benar kamu Kristen, anggota gereja, setia pergi beribadah dan betul-betul mengikuti pengajaran dari gereja dan aktif di gereja sebagai anggota jemaat atau bahkan terlibat dalam kegiatan pelayanan tertentu di dalam gereja, kemudian kamu duduk bersama dengan mualaf seperti Donditan dan dia ngoceh-ngoceh sembarangan tentang Tuhan Yesus, tentang Alkitab, tentang Paulus, dan kamu ketawa-ketawa. Itu masuk akal enggak? Saudara, dalam konteks semacam itu, saya tidak akan membuat situasi itu menjadi sebuah kebencian, tidak. Tapi saya pastikan saya tidak akan ketawa. Saya pastikan saya tidak akan ketawa. Dengan segala keseriusan, dan dengan segala kesungguhan, dan dengan segala hikmat dan bijaksana dari Tuhan, saya akan bungkam mulutnya kalau saya ada di dalam situasi itu. Itu bukan situasi di mana kamu bisa ketawa-ketawa ketika Tuhan Yesusmu diocehin. Ketika Alkitabmu diocehin. Kamu orang-orang Kristen, dengar baik-baik. Tidak semua lelucon itu lucu. Dan kita tidak dipanggil untuk being nice. Being nice is not the point. Kita dipanggil untuk hidup benar, hidup bertanggung jawab, sesuai dengan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau Tuhan, kalau iman Kristen, kalau Alkitab, segala sesuatu yang kamu imani, diocehin secara tidak bertanggung jawab, saya betul-betul keraguan saya mencapai hampir 100%. Kamu mengaku orang Kristen kalau kamu ketawa-ketawa dan anggap itu biasa saja, termasuk kamu pergi cari informasi, pergi dapat pengetahuan abal-abal dari seseorang yang tidak pernah kenal Tuhan. Itu sangat diragukan sekali. Nah, tapi anyway, saudara-saudara, mari kita berikan respons untuk apa yang dikatakan oleh Donditan. Dia mencoba menanam benih skeptisisme di dalam kepala dua orang itu. Kalau memang benar mereka orang Kristen, ya, saya sih tidak percaya mereka itu orang Kristen. Tapi kalau memang benar mereka orang Kristen, dia mencoba menanamkan benih skeptisisme di kepala mereka terkait dengan Yesus. Jadi saudara dengar sendiri tadi Donditan menyatakan, kalau Yesus tidak berdosa, kenapa dia dibaptis? Logiknya adalah, menurut Alkitab, orang-orang yang pergi untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu mengaku dosa, dan kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis sebagai tanda pertobatan. Pertobatan dari apa? Atau bertobat dari apa? Bertobat dari dosa-dosa mereka. Misalnya kalau saudara baca di dalam Matius, pasal yang ketiga, ayat yang keempat, dan sampai dengan ayat yang keenam. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi orang-orang yang datang dibaptis oleh Yohanes, itu adalah orang-orang yang datang mengaku dosa, dan sebagai tanda pertobatan, berbalik, meninggalkan dosa-dosa mereka, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dengan kategori itu, kemudian Donditan mengajukan pertanyaan, kalau Yesus tidak berdosa, kenapa dia? Nah, itu adalah pertanyaan yang diformulasi secara licik. Saudara, itu ada pertanyaan yang diformulasi secara licik. Kenapa? Karena kita baca di dalam seluruh perjanjian baru, misalnya di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, sudah jelas-jelas secara eksplisit dikatakan dalam segala hal dia dicobai, tapi dia tidak berdosa. Jadi menurut teologi Kristen, Yesus itu bukan hanya tidak berdosa dalam arti tidak melakukan dosa, tapi dia tidak memiliki sifat asal dosa di dalam dirinya sendiri. Dan bukan hanya tidak melakukan dosa dan tidak memiliki sifat asal dosa, tapi Yesus bahkan tidak dapat berdosa. Itu doktrin impeccability of Christ. Yesus tidak dapat berdosa. Itu saya sudah bahas di dalam sesi saya tentang pencobaan di padang gurun. Jadi itu teologi Kristen.
Artinya kamu harus berpura-pura tidak tahu tentang teologi Kristen untuk memformulasi pertanyaan licik tadi. Kalau orang itu ngerti tentang iman Kristen, ngerti tentang teologi Kristen, ngerti tentang kristologi, dia tidak akan memformulasi pertanyaan tadi. Karena dia tahu Yesus memang dibaptis, tapi pasti bukan karena dia melakukan dosa. Itu sudah jelas karena itu eksplisit ada di dalam seluruh perjanjian baru. Yesus tidak satu kali pun melakukan dosa. Itu yang pertama. Yesus bahkan tidak punya nature berdosa seperti saudara dan saya. Kita, saudara dan saya, bukan hanya melakukan dosa, tapi kita punya sifat berdosa. Yesus tidak punya sifat berdosa, Yesus tidak melakukan dosa. Tapi bukan hanya itu. Kita juga dapat berdosa. Yesus tidak dapat berdosa. Itu kristologi standar di dalam kekristenan. Nah, jadi kalau orang ngerti tentang iman Kristen, maka ocehan donditan itu akan langsung kelihatan sebagai satu formulasi yang licik. Satu formulasi yang licik untuk membingungkan orang-orang Kristen terkait dengan siapa itu Yesus. Tapi pertanyaan itu sendiri, kenapa Yesus dibaptis, tetap merupakan pertanyaan yang valid. Maksud saya itu begini, pertanyaan bahwa kenapa Yesus harus dibaptis memang tetap merupakan pertanyaan yang valid. Why? Kenapa Yesus harus dibaptis? Tapi kalau kamu mengajukan pertanyaan itu dengan premis bahwa kalau dia tidak berdosa, kenapa dia dibaptis? Itu berarti kamu harus menjungkir balikan seluruh ilmu pengetahuan, seluruh presentasi iman Kristen di hadapan publik selama ini. Seakan-akan itu sesuatu yang baru, padahal Quranmu mengakui bahkan Isa itu tidak berdosa, suci, dilahirkan dalam keadaan suci. Kamu harus menjungkir balikan semua itu untuk memformulasi pertanyaan yang licik tadi. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ocehan donditan itu adalah ocehan yang bego. Either dia bego karena dia tidak ngerti tentang iman Kristen, atau dia tahu tapi dia sengaja menipu, menyesatkan dua orang yang ada di dalam podcast itu, di dalam rekaman itu. Hanya ada dua kemungkinan itu. Kalau dia goblok, dia tidak ngerti tentang iman Kristen, maka dia mengajukan pertanyaan retoris demikian. Tapi kalau dia tahu tentang iman Kristen bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa, bahkan tidak dapat melakukan dosa, terlepas dari dia percaya itu atau tidak. Tapi menurut iman Kristen itu premis-premisnya. Kemudian dia mengajukan pertanyaan secara retoris yang jawabannya Yesus berdosa maka dia dibaptis. Itu berarti dia berniat untuk menyesatkan, dia berniat untuk menipu. Jadi hanya ada dua kemungkinan itu. Apakah dia ignoran atau dia berniat untuk menipu. Hanya ada dua kemungkinan itu. Nah, tapi tadi saya katakan saudara, pertanyaan tentang kenapa Yesus harus dibaptis, itu memang pertanyaan yang valid. Tapi pasti jawabannya bukan karena Yesus berdosa. Karena tadi kita sudah punya premis-premis kristologis yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita tidak bisa mulai dari premis bahwa karena Yesus berdosa, maka dia dibaptis. Itu premis non-opsional untuk iman Kristen. Tapi pertanyaan itu sendiri, why, kenapa Yesus harus dibaptis? Itu adalah pertanyaan yang valid. Karena saudara dan saya pun tanpa percaya bahwa Yesus berdosa, saudara dan saya bisa tetap mengajukan pertanyaan itu. Why? Kenapa Yesus harus dibaptis? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan ajak saudara-saudara untuk mengobservasi Injil Markus. Nanti saya akan kasih tahu kepada saudara kenapa kita perlu fokus kepada Injil Markus. Nah, saya sudah siapkan materinya. Jadi silakan perhatikan baik-baik. Bagi saudara-saudara yang member, yang sudah menjadi member Verbum Veritatis channel ini, setelah presentasi ini saudara silakan perhatikan di grup WhatsApp dan Telegram, akan dikirimkan oleh admin materi ini kepada saudara-saudara. Dan yang belum jadi member tapi ingin mendapatkan materi-materi semacam ini, silakan untuk join menjadi member dan langsung bergabung dengan grup Telegram dan grup WhatsApp. Yang tidak jadi member juga tidak apa-apa, karena saudara tetap dapat penjelasan yang sama, bobot materi yang sama. Bedanya hanya saudara tidak bisa langsung dapat materi ini secara langsung. Saudara perlu, kalau inginkan, saudara bisa ketik sendiri, kemudian saudara bisa dapatkan. Oke, kita langsung mulai. Mengapa Yesus harus dibaptis? Observasi Injil Markus. Artinya kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan meneliti
mengamati dan mengobservasi keseluruhan narasi Injil Markus. Nah, saudara-saudara, narasi tentang Yesus dibaptis itu ada di dalam Injil-Injil sinoptik. Nah, Injil sinoptik itu adalah Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas. Disebut Injil sinoptik karena ada banyak kemiripan. Ada banyak kemiripan di antara ketiga Injil itu. Itu sebabnya ketiga Injil itu dikelompokkan menjadi satu kategori, dan kategorinya itu disebut sinoptik. Sinoptik itu berarti melihat secara bersama. Jadi ada banyak kemiripan, ada banyak kesamaan antara Matius, Markus, dan Lukas, makanya disebut Injil sinoptik. Yohanes, kalau saudara baca pasal 1 ayat 29 sampai ayat 30-an, memang kelihatannya membuat alusi kepada perkataan-perkataan dan peristiwa-peristiwa tertentu di dalam baptisan, tapi Yohanes tidak mengisahkan bahwa Yesus dibaptis. Jadi yang mengisahkan Yesus dibaptis itu hanya Matius, Markus, dan Lukas. Nah, mari kita perhatikan data tentang Yesus dibaptis di dalam ketiga Injil itu. Kemudian nanti saya akan jelaskan kenapa kita perlu fokus kepada Injil Markus. Ini di dalam Markus pasal 1, ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Titik sampai di situ. Jadi ayat 9 sampai dengan ayat 11 itu bicara tentang Yesus dibaptis, Markus pasal yang pertama. Matius agak lebih detail. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kemudian di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21-22, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, kalau saudara baca secara sepintas 3 narasi tentang peristiwa pembaptisan Yesus, sederhananya itu begini. Dari ketiga pengisahan itu ada kesamaan alur. Jadi Yesus datang ke sungai Yordan, kemudian dia dibaptis, kemudian ada suara, ada roh kudus turun dalam wujud burung merpati, kemudian ada suara Bapa dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi ada kemiripan, ada paralel yang memperlihatkan kesamaan 3 narasi dari Matius, Markus, dan Lukas mengenai pembaptisan Yesus. Tapi ada perbedaan. Kalau saudara perhatikan tadi presentasi Markus, Matius, dan Lukas, hanya Matius yang kasih kita alasan kenapa Yesus dibaptis. Artinya begini, kalau saudara baca Injil Matius, sebenarnya pertanyaan atau komentar Don Ditan tadi itu sudah case close. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Menurut Matius, kalau saudara baca di dalam pasal 3, Matius mengatakan Yesus dibaptis supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus dibaptis bukan karena dia melakukan dosa, atau bukan karena dia punya sifat berdosa, atau bukan karena dia telah berdosa, seperti yang dikatakan oleh Don Ditan. Tapi Matius
langsung membungkam mulut Dondita. No. Kamu adalah penyesat. Yesus dibaptis untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Nah, persoalan apa yang dimaksud dengan seluruh rencana Allah? Yang jelas premis yang dikemukakan oleh Donditan itu sudah harus dikasih tanda silang. Yesus dibaptis bukan karena berdosa, tapi dibaptis untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Termasuk di dalam narasi itu, di dalam konteks Matius, Yohanes mengatakan, akulah yang perlu dibaptis. Akulah yang perlu dibaptis oleh engkau, bukan aku yang membaptis engkau. Artinya Yohanes sadar dia sendiri yang membaptis pun adalah orang berdosa yang seharusnya dibaptis oleh Yesus. Itu imply-nya apa? Imply-nya Yesus tidak perlu dibaptis karena dia tidak dibaptis karena dia berdosa. Itu imply dari apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam konteks Matius. Jadi Matius sudah memberikan alasan kenapa Yesus dibaptis. Kalau you pengen dapat jawaban cepat, kenapa Yesus dibaptis, you pergi aja ke Matius pasal yang ketiga. Selesai. Tapi kalau kamu mau belajar, maka pertanyaannya adalah, oke, itu menurut Matius. Tapi pertanyaannya, kenapa Markus tidak kasih alasan? Lukas juga tidak kasih alasan. Nah, malam ini kita akan fokus kepada Markus. Pertanyaannya adalah, kenapa Markus tidak kasih alasan yang eksplisit seperti Matius? Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau Markus tidak kasih alasan yang eksplisit seperti Matius, apakah memang Markus menyediakan jawaban untuk pertanyaan tadi, kenapa Yesus harus dibaptis? Nah, jawaban singkat untuk pertanyaan tadi adalah, yes, Markus kasih jawaban kenapa Yesus harus dibaptis, tapi bukan jawaban eksplisit, melainkan jawaban yang terkandung di dalam narasinya. Dan karena itu kita perlu membuat observasi naratif untuk melihat alasan Markus kenapa Yesus harus dibaptis. Dengan kata lain, kita memilih kitab Injil yang tidak kasih alasan eksplisit untuk mengobservasi kenapa Yesus harus dibaptis. Artinya begini, katakanlah kalau saudara tidak baca Matius tadi kasih alasan kenapa Yesus dibaptis. Tapi saudara tidak baca Matius. Saudara juga tidak baca Lukas. Saudara juga tidak baca Yohanes pasal yang pertama. Saudara hanya baca Injil Markus. Pertanyaannya tetap sah. Kenapa Yesus dibaptis? Menurut Injil Markus. Jadi keempat kitab Injil itu bisa dibaca secara masing-masing. Karena memang setiap kitab Injil itu punya tujuan pengisahannya masing-masing. Meskipun ada paralel, ada korespondensi, dan ada konsistensi di antaranya. Tapi tetap punya keunikan masing-masing. Jadi pertanyaannya adalah menurut Markus, kenapa Yesus harus dibaptis? Meskipun dia tidak kasih jawaban eksplisit, tapi Markus memberikan jawaban secara naratif. Dan itu sebabnya mari kita perhatikan apa yang dikatakan Markus mengenai pertanyaan tadi. Nah, sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan menurut Markus kenapa Yesus harus dibaptis, kita harus melakukan observasi untuk dua topik spesifik. Observasi yang pertama adalah siapa itu Yesus? Karena hanya dengan tahu potret Markus, gambaran Markus, presentasi Markus tentang siapa itu Yesus, maka kita akan dapat jawaban kenapa dia harus dibaptis. Jadi menurut Markus, siapa itu Yesus? Dan setelah itu baru kita pindah kepada topik yang kedua. Apakah ada indikasi alasan Yesus harus dibaptis menurut narasi Injil Markus? Jadi ada dua hal yang harus kita teliti, siapa itu Yesus dan indikasi secara naratif mengenai alasan kenapa Yesus harus dibaptis menurut Injil Markus. Mari kita mulai dengan Yesus itu siapa. Saudara-saudara, saya sudah punya beberapa seri tentang Injil Markus, bahkan mungkin dari keempat kitab Injil ini, Injil Markus lah yang paling sering saya bahas. Kenapa? Karena kalau saudara studi perjanjian baru, saudara tahu bahwa para ahli yang liberal-liberal itu paling sering ngoceh bahwa Markus itu punya low kristologi. Markus tidak bilang Yesus itu Allah, Markus tidak bilang Yesus itu Tuhan. Nanti Yesus itu jadi Allah di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, ada development lagi, tapi kemudian klimaksnya di dalam Injil Yohanes.
Itu sebabnya orang-orang liberal tidak percaya Injil Yohanes. Mereka lebih sering pergi kepada Injil Markus. Nah, teliti punya teliti, ternyata Markus punya kristologi itu sama dengan kristologi Yohanes. Yesus bagi Markus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Bagaimana saudara tahu? Saudara teliti aja gelar anak Allah di dalam kristologi Injil Markus. Jadi kalau saudara mau teliti kristologi Injil Markus, saudara tidak boleh lewatkan gelar ini, the Son of God. Yesus sebagai the Son of God, anak Allah. Karena distribusi naratif, saudara bisa lihat bagannya sekarang saya sudah gambar bagi saudara, untuk saudara gampang ikuti alur naratif untuk gelar ini di dalam Injil Markus. Dan by the way saudara, kalau saudara ada yang ikuti sesi ini, dan sedang menulis skripsi untuk program STH atau bahkan untuk magister, saudara bisa teliti tentang ini dan ikuti panduan yang saya kasih kepada saudara di sini. Kalau saudara perhatikan distribusi naratif Injil Markus untuk membahas, mendeskripsikan tentang kristologi the Son of God, saudara perhatikan pada titik-titik krusial, pada momen-momen krusial di dalam keseluruhan narasinya. Makanya even para ahli sastra di Cambridge mengatakan bahwa Markus itu adalah satu karya literatur yang sangat jenius secara literer, ya, secara sastra. Pada momen-momen krusial di dalam naratifnya, Markus menempatkan gelar itu sebagai sesuatu yang sentral. Jadi kalau saudara baca ayat pertama dari Injil Markus saja, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, the Son of God. Jadi Yesus Kristus menurut Markus pasal 1, ayat yang pertama itu siapa? The Son of God, anak Allah. Maka pertanyaan, the Son of God dalam pengertian apa? Karena di dalam perjanjian lama, Israel itu anak Allah, termasuk para malaikat juga anak Allah, termasuk iblis juga disebut anak Allah, termasuk the Davidic King juga disebut anak Allah, termasuk Efraim juga disebut anak Allah. Bahkan dalam pengertian yang sangat umum sekali, semua orang yang diciptakan oleh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan di dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai the sons of God, anak-anak Allah. Nah, tidak berarti bahwa kalau kamu membawa damai, kamu menjadi anak Allah. Bukan. Maksudnya adalah pada saat kamu membawa damai, dalam kategori itu kamu sedang merefleksikan karakter Allah sebagai sumber damai sejahtera. Dan karena itu, kamu disebut the sons of God, anak-anak Allah. Itu pengertiannya. Jadi, dalam pengertian apa? Markus pasal 1 ayat 1 mempresentasikan Yesus sebagai the Son of God. Nah, saudara tidak perlu nebak. Karena di ayat 2 dia pakai satu kata penghubung bahasa Yunaninya, katos. Ayat 2, katos gegraptai. Seperti ada tertulis. Kemudian dia kutip dari 3 teks perjanjian lama. Dia kutip dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Tentang Yahweh akan datang membawa new exodus, keluaran baru bagi umatnya. Dikombinasikan dengan Maliaki pasal 3 ayat yang pertama tentang Mesias yang juga disebut sebagai Ha-Adon. Dan di dalam seluruh perjanjian lama Ha-Adon itu, istilah itu, gelar itu muncul 6 kali. 5 kali di dalam Yesaya, 1 kali di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang pertama. Dan always, selalu digunakan untuk Yahweh. Kemudian satu teks lagi dia kombinasikan dengan Keluaran pasal 23 ayat yang ke-21 tentang Malak Yahweh. Jadi anak Allah dalam pengertian apa? Markus ngasih tahu saudara, anak Allah dalam pengertian Yahweh, tidak boleh kurang dari itu. Itu adalah kombinasi dari 3 teks perjanjian lama yang bicara tentang Yahweh, bicara tentang Ha-Adon, bicara tentang Malak Yahweh yang di dalam perjanjian lama itu bukan ciptaan. Tapi adalah Yahweh sendiri, pribadi yang berbeda dari Bapa tapi menyandang nama Yahweh. Jadi anak Allah dalam pengertian Yahweh sendiri. Itu menurut Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan gelar itu kemudian diulangi kembali oleh Markus pada peristiwa pembaptisan. Pada saat Yesus keluar dari air, ada suara Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Kemudian maju lagi sampai di pasal 5 ketika Yesus mengusir roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat itu mengenali Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kemudian maju lagi di peristiwa transfigurasi, suara dari Bapa lagi dari sorga di atas gunung itu. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, atau dengarkanlah dia. Kemudian di pasal 14, di hadapan imam besar itu bertanya, apakah engkau adalah Mesias, anak dari yang terpuji? Jadi tema tentang anak Allah itu muncul lagi di situ. Dan Injil ini diakhiri dengan pengakuan dari centurion, kepala pasukan itu, di pasal 15 pada saat Yesus mati. Truly this man was the son of God. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, kalau saudara lihat distribusi jenius dari Markus di situ, dia mulai dengan narator, jadi Markus yang ngasih tahu Yesus anak Allah. Kemudian di pasal 1 yang ngasih tahu Yesus anak Allah adalah Bapa sendiri. Kemudian di pasal 5 yang ngasih tahu mengaku Yesus anak Allah adalah roh jahat. Kemudian di pasal 9 yang ngasih tahu Yesus anak Allah adalah Bapa sendiri. Kemudian di pasal 14 gelar itu ditanyakan oleh imam besar dan kemudian dijawab oleh centurion, kepala pasukan itu pada saat Yesus mati melalui penyaliban itu. Truly this man was the son of God. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kalau saudara perhatikan distribusi gelar ini di dalam seluruh narasi Injil Markus, karakter-karakter penting, tokoh-tokoh penting di dalam cerita itu, di dalam narasi itu, mengaku Yesus adalah anak Allah. Kemudian Yesus anak Allah bukan dalam pengertian relatifnya seperti Israel anak Allah, Efraim anak Allah, The Davidic King anak Allah, atau malaikat anak Allah, atau saudara dan saya anak Allah. Itu pengertian relatifnya, pengertian umumnya. Tapi anak Allah dalam pengertian khusus dan absolutnya. Disebut anak Allah karena dia memiliki nature dari Allah sendiri. Dan karena itu dia disebut Yahweh, mengutip Yesaya, mengutip Maleaki, dan mengutip Keluaran. Jadi di dalam seluruh Injil Markus, siapa itu Yesus? Yesus adalah the Son of God. The Son of God dalam pengertian apa? The Son of God dalam pengertian Yahweh sendiri. Yesus menyandang nature dan menyandang nama Yahweh sendiri menurut seluruh narasi Injil Markus. Jadi kalau ada orang Unitarian yang mengatakan Yesus bukan Allah sejati tapi adalah anak Allah, dia berdusta kepada saudara. Karena Allah sejati dan anak Allah untuk Yesus itu bukan dua disjungsi, bukan either or, ini atau itu, tapi both and. Yesus adalah Allah sejati yang adalah anak Allah. Itu kristologi dari kitab-kitab Injil, dan jangan biarkan para pendusta, para pengajar sesat membingungkan saudara tentang gelar itu. Jadi setiap kali kitab-kitab Injil bicara Yesus sebagai the Son of God, itu bukanlah sebuah gelar yang membuat Yesus itu subordinate, lebih rendah dari Bapa. Tapi sebuah gelar yang absolut, yang digunakan untuk bicara tentang Yesus itu memiliki nature dari Allah dan menyandang nama Yahweh. Itu sesuatu yang hanya prerogatif, tidak bisa disandang oleh makhluk yang lebih rendah dari Yahweh. Jadi kristologi Injil Markus adalah high kristologi. Kristologi tinggi yang sama dengan kristologi Yohanes, yang sama dengan kristologi Markus, yang sama dengan kristologi Matius, yang sama dengan kristologi Lukas. Tidak ada perbedaan degree derajat kristologi untuk Yesus di dalam kitab-kitab Injil kanonik. Tidak ada. Nah, itu gelar Yesus sebagai anak Allah. Tapi saudara-saudara, secara naratif, Markus ini jenius luar biasa. Dia bukan hanya ngasih tahu Yesus itu anak Allah dan anak Allah dalam pengertian Yahweh, tapi dia mengkaitkan gelar itu dengan berbagai macam cara untuk saudara melihat kepada perjanjian lama. Yes, Yesus tidak mungkin ciptaan yang biasa.
Yesus adalah menggunakan istilah dari Yohanes adalah inkarnasi dari Yahweh sendiri. Bagaimana saudara tahu? Kalau saudara perhatikan tentang pasal 1. Ini Yohanes, ini kata-kata Yohanes. Ada satu gelar yang digunakan di dalam Injil Markus yang mungkin selama ini saudara tidak aware tentang gelar itu. Gelar itu adalah the mightier, the stronger one. Gelar sebagai orang kuat. Nah, dari mana saudara dapat itu? Itu gelar itu digunakan oleh Yohanes Pembaptis persis sebelum dia membaptis Yesus. Nah, ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan kenapa Yesus harus dibaptis. Dan ini juga sangat penting untuk meniadakan premis bahwa Yesus dibaptis karena berdosa. You baca Markus pasal 1 saja, you tidak mungkin berangkat dari premis, oh Yesus dibaptis karena dia berdosa. Karena Yesus adalah the Son of God, yang dalam pengertian Yahweh sendiri. Dan bukan hanya itu, pasal 1 juga menggunakan satu gelar yang lain untuk Yesus, yang sebenarnya di dalam perjanjian lama adalah gelar untuk Yahweh. Kalau saudara perhatikan di pasal yang pertama ayat 7 dan 8, inilah yang diberitakannya tentang Yohanes Pembaptis, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa. Terjemahan literalnya yang lebih kuat daripadaku, ho isku roteros mo, yang lebih kuat daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, untuk keringkasan malam ini saya tidak bahas tentang membaptis dengan Roh Kudus, karena sebenarnya itu satu ungkapan yang juga membuktikan Yesus Tuhan. Karena di dalam seluruh perjanjian lama, yang mengutus Roh Kudus itu hanya Tuhan. Jadi kalau Yesus yang mengutus dan yang membaptis dengan Roh Kudus, maka dia harus Tuhan. Itu menurut logik dari perjanjian lama. Nah, jadi mari kita fokus kepada gelar tentang orang yang lebih kuat. The mightier, orang yang lebih kuat. Ho iskuroteros. Yang digunakan oleh Yohanes di dalam teks ini. Kalau saudara perhatikan teks ini, saudara-saudara, istilah itu, ho iskuroteros, itu ekuivalen dengan salah satu kata di dalam bahasa Ibrani yang digunakan sebagai gelar sebutan eksklusif untuk Yahweh di dalam perjanjian lama. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya sekarang ada di screen, tapi nanti lebih jelasnya saya kasih saudara beberapa contoh. Kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal 49 ayat 24, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat. Itu dalam bahasa Ibraninya Afir, yang maha kuat. Kemudian dalam terjemahan bahasa Inggrisnya The Mighty One, pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi gelar The Mighty One, Afir, atau yang digunakan oleh Yohanes iskuroteros, itu gelar di dalam perjanjian lama hanya digunakan untuk Yahweh. Kemudian Mazmur 132 ayat yang kedua, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, ini tentang Yahweh ya, tetragrammaton, telah bernasar kepada yang maha kuat, la Afir, the mighty one, dari Yakub. Jadi Yahweh disebut sebagai Afir, yang maha kuat, the mighty one. Kemudian Yesaya pasal 1 ayat yang ke-24, sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan tetragrammaton, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, Afir, YLT menerjemahkannya the mighty one, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan seterusnya. Dan masih ada beberapa teks yang lain, tapi saudara perhatikan, waktu Yohanes menggunakan dia yang lebih berkuasa dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebenarnya terjemahan literalnya dia yang lebih kuat atau dia yang maha kuat, yang akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu make sense. Kenapa orang nabi sebesar Yohanes Pembaptis bahkan merasa tidak layak untuk membuka tali kasutnya? Apakah karena dia berdosa?
Apakah karena dia punya banyak kejahatan? Apakah dia pergi pimpin pasukannya kemudian menyerang desa-desa di sekitarnya, kemudian mengambil barang rampasan dan menyuruh mereka untuk membayar jizyah? Apakah Yesus pernah membawa pasukan tenteng-tenteng pedang kemudian pergi bunuh kepala sukunya kemudian ambil istrinya? Kejahatan yang biadab semacam itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Yesus adalah yang maha kuat. Dan itu gelar untuk Yahweh di dalam perjanjian lama. Dan itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi bagaimana caranya akal sehatmu itu berfungsi untuk muncul ke hadapan publik dan mengatakan, kalau dia tidak berdosa, kenapa dia dibaptis? Dan itu pertanyaan retoris yang jawabannya adalah, dia berdosa, maka dia dibaptis. Itu berarti kamu melakukan kebiadaban intelektual. Kamu tidak jujur, kamu menipu, menyesatkan publik. Karena Alkitab secara jelas mengatakan, even yang membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis, dan menurut Matius pasal 11, dari yang lahir dari perempuan, tidak ada yang jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya menurut logik dari teks itu, Yohanes Pembaptis lebih besar dari Abraham, lebih besar dari Musa, lebih besar dari Daud, lebih besar dari Yesaya, lebih besar dari Yeremia, dan orang yang lebih besar dari semua nabi perjanjian lama itu berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Of course dia harus bilang begitu, dan of course dia tidak layak. Karena yang datang itu adalah Afir, yang maha kuat. Iskuroteros, yang maha kuat. The mightier one. Itu yang datang itu Yesus. Jadi Yesus anak Allah bukan dalam pengertian relatifnya. Tapi Yesus anak Allah dalam pengertian yang maha kuat. Dan itu gelar hanya untuk Yahweh menurut logik dari perjanjian lama. Jadi siapa itu Yesus? Yesus itu anak Allah. Yesus anak Allah dalam pengertian apa? Dalam pengertian Yahweh sendiri. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. Yesus anak Allah dalam pengertian apa? Anak Allah dalam pengertian yang maha kuat. Itu sebabnya kalau saudara pernah ikuti presentasi saya tentang Kristologi Injil Markus, tentang the divine warrior, pahlawan perang yang ilahi. Kenapa Yesus menurut Markus itu adalah the divine warrior? Karena dia adalah sang Iskuroteros. Dia adalah Afir. Dia adalah yang maha kuat. Dia adalah the mighty one yang datang berperang untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Itu Yesus. Kemudian bukan hanya itu. Kalau saudara perhatikan tentang kristologi anak Allah, saudara, Injil Markus, seluruh narasi Injil Markus, itu dipresentasikan menggunakan kerangka dari Yesaya pasal 40 sampai dengan Yesaya pasal 66. Dan Yesaya pasal 40 sampai Yesaya pasal 66 itu disebut sebagai New Exodus. Keluaran baru. Nah, kenapa disebut sebagai keluaran baru? Dengar baik-baik. Kenapa disebut sebagai New Exodus sections? Bagian-bagian tentang keluaran baru. Karena Yesaya bernubuat tentang kehancuran dari umat Allah akibat dosa-dosa mereka. Dan sekaligus dia membuat nubuat tentang pengharapan di masa depan umat Tuhan yang akan dibuat ini akan dibebaskan lagi oleh Tuhan. Dan dia menggunakan language, menggunakan ekspresi-ekspresi dari peristiwa keluaran di Mesir. Jadi Markus tidak langsung mengutip dari kitab Keluaran, tapi dia mengutip dari Yesaya pasal 40 sampai pasal 66 yang mengutip kitab Keluaran untuk menjadi kerangka nubuat bicara tentang New Exodus, keluaran baru. Yahweh akan datang lagi sebagai the divine warrior, pahlawan perang yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Itu Yesaya pasal 40 sampai dengan Yesaya pasal 66. Dan saya tidak ada waktu untuk jelaskan itu detail, tapi sudah ada studinya. Yang saudara lihat sekarang buku yang sebelah kanan itu Isaiah's New Exodus in Mark. Itu disertasi PhD di Cambridge dari Ricky Watts. Itu terbit 1997. Dan memang kalau saudara baca Injil Markus, saudara pasti lihat peristiwa-peristiwa keluaran itu ada di situ. Kalau saudara baca Injil Markus, Markus mulai dengan apa?
Markus mulai dengan Yesus dibaptis. Yesus masuk ke dalam air, kemudian keluar dari dalam air. Mengingatkan saudara peristiwa apa? Israel waktu keluar dari Mesir, mereka berjalan melewati apa? Berjalan melewati Laut Teberau. Musa melalui perintah dari Tuhan, karena perintah dari Tuhan membela laut itu, lalu mereka berjalan di tengah. Kemudian setelah keluar dari Laut Teberau itu mereka pergi kemana? Ke padang gurun. Yesus setelah dibaptis pergi kemana? Ke padang gurun. Mereka selama berapa lama di padang gurun itu? 40 tahun. Yesus di padang gurun berapa lama? 40 hari. Kemudian setelah dari padang gurun mereka pergi kemana? Setelah di padang gurun mereka pergi kemana? Mereka pergi ke Gunung Sinai. Mereka pergi ke Gunung Sinai untuk menerima perintah-perintah dari Tuhan. Dan sampai di pasal 9 Yesus pergi kemana? Ke atas gunung mengalami transfigurasi. Nah, nanti tentang perubahan wajah Yesus yang ditafsirkan oleh Dundita. Nah, itu bukti bahwa Yesus bisa mengubah wajahnya. Kenapa pada salib dia tidak mengubah wajahnya? Karena Yesus bukan pengecut dan Yesus bukan penipu. Membuat ide bahwa Tuhan mengubah wajah Yesus menjadi wajah lain, kemudian melarikan Yesus ke surga dan orang lain yang sengsara sebagai ganti salib, itu adalah tipu muslihat. Yesus bukan pengecut dan Yesus bukan penipu. Kalau kamu percaya nabi yang pengecut dan nabi yang penipu, itu urusan kamu. Tapi jangan bawa-bawa ide itu untuk membaca Alkitab. Tapi saudara perhatikan template kerangka naratif dari Markus itu mengikuti urutan peristiwa yang ada di dalam kitab Keluaran. Termasuk peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Kemudian setelah itu Yesus mengusir roh-roh jahat, menenggelamkan mereka ke dalam laut, babi-babi itu. Saudara ingat peristiwa apa? Saudara ingat peristiwa Firaun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan ke dalam laut. Kemudian saudara ingat setelah itu pasal 6, Markus pasal 6, Yesus memberi makan 4.000 orang. Saudara ingat peristiwa apa? Israel diberi makan mana di padang gurun. Jadi seluruh rangkaian naratif Injil Markus itu mengikuti kerangka, mengikuti template dari kitab Keluaran. Tapi dia tidak kutip dari kitab Keluaran. Dia rujuk dari Yesaya pasal 40 sampai dengan Yesaya pasal 66 yang bicara tentang New Exodus. Artinya Markus ingin bilang, penggenapan dari rencana Allah untuk penebusan itu akan mengambil pola, mengambil pattern, mengambil kerangka dari peristiwa penebusan sebelumnya, yaitu penebusan Israel keluar dari perbudakan di Mesir, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal 66. Itu yang disebut dengan Isaiah's New Exodus in Mark. New Exodus, keluaran barunya Yesaya di dalam Injil Markus. Itu yang dikatakan oleh Ricky Wards, dibuktikan melalui disertasi doktoralnya, kemudian diedit dan diterbitkan dalam buku yang saudara lihat ada di screen. Nah, saya ingin ajak saudara untuk baca beberapa kutipan terkait dengan New Exodus itu dalam kaitan dengan Yesus ini siapa menurut narasi Injil Markus, terkait juga dengan baptisan Yesus. Kita mulai dari kutipan yang pertama. Sejauh menyangkut prolognya, Markus beroperasi berdasarkan hermeneutika INE, itu berarti Isaiah New Exodus yang konsisten. Itu yang tadi saya jelaskan bagi saudara. Seluruh kerangka narasi Injil Markus itu dikomposisi berdasarkan peristiwa Keluaran yang dibicarakan oleh Yesaya di dalam pasal 40 sampai pasal 66. Kemudian terkait dengan baptisan. Kutipan yang kedua. Mengingat Markus mengitari peristiwa baptisan Yesus dengan gambaran Keluaran yang tersebar luas, dan khususnya gambaran yang terkait dengan kisah dalam Yesaya 63, sulit untuk menghindari kesan bahwa sebutan anak juga mengandung konotasi Israel. Nah, saudara tahan dulu, nanti saya akan jelaskan satu persatu kutipan-kutipan ini. Kemudian satu lagi, catatan Markus menampilkan Yesus sebagai anak Allah, ya anak Allah, the royal son, dan Israel, dan putra
dan anak Yahweh, anak Allah yang sejati. Jadi Markus mempresentasikan Yesus itu bukan sebagai ciptaan biasa, tapi sebagai the royal son, sekaligus sebagai anak Allah yang sejati, anak Yahweh yang sejati. Kemudian satu kutipan lagi, baru setelah itu saya jelaskan bagi saudara dalam kaitan dengan baptisan. Markus tampaknya membuat gambaran ganda mengenai Yesus. Di satu sisi, ia menggambarkan Yesus sebagai sosok yang pembaptisannya, perhatikan, mereplikasi pengalaman keluaran Israel, dan dengan demikian menunjukkan bahwa dia, Yesus, adalah Israel yang sejati. Dan di sisi lain, sebagai hamba, penyelamat Israel yang tidak beriman, perhatikan bahwa keduanya memiliki roh Yahweh yang ditaruh di atas mereka. Tampaknya paling baik dijelaskan sekali lagi dalam kaitannya dengan latar belakang New Exodus-nya Yesaya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ini karena saya kutip aja karena saya tidak ada waktu untuk jelaskan. Tapi maksudnya itu begini. Kalau you baca pembaptisan Yesus, itu kan konteksnya dalam New Exodus, Keluaran Baru. Nah, siapa itu Yesus dalam konteks Keluaran Baru? Siapa itu Yesus dalam konteks Keluaran Baru? Yesus bukan hanya anak Yahweh, anak Allah yang sejati dalam arti dia Yahweh sendiri. Yes, itu penting, itu sudah ditegaskan. Bukan hanya itu. Tapi Yesus juga dipotret, dipresentasikan sebagai New Israel. Israel yang sejati. Jadi berbeda dengan Israel yang lama, di Old Israel, yang tegar tengkuk, yang tidak taat, yang berzina dengan menyembah berhala, yang memberontak keras kepala luar biasa, bebal luar biasa. Yesus adalah Israel yang sejati. Kemudian, kalau dia adalah Israel yang sejati, bagaimana hubungannya dengan pembaptisan? Tadi saudara baca di dalam kutipan tadi, dari Ricky Watts, pembaptisan Yesus merupakan replikasi. Pembaptisan Yesus merupakan merupakan replikasi dari pengalaman Exodus Israel. Jadi pembaptisan Yesus adalah replikasi dari pengalaman Exodus Israel. Jadi Yesus ini adalah anak Allah dalam pengertian Yahweh sendiri, tapi dia juga adalah the mighty one yang maha kuat. Sekaligus dia adalah Israel. Jadi dia bukan hanya penyelamat bagi Israel, tapi dia dipotret sebagai the true Israel, Israel yang sejati. Karena dia mereplikasi pengalaman Israel keluar dari Mesir. Saudara perhatikan, setelah Yesus dibaptis, Yesus kemana? Ke padang gurun. Ke padang gurun. Itu adalah replikasi dari apa yang dialami oleh Israel di padang gurun. Jadi menurut Markus, Yesus adalah the true Israel, Israel yang sejati. Israel di padang gurun tidak taat. Yesus taat di padang gurun. Israel di padang gurun bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Yesus menahan lapar dan haus dan menolak godaan. Israel di padang gurun menyerah, menyembah setan, menyembah berhala. Yesus tidak menyerah terhadap godaan setan. Yesus menang dengan gilang gemilang terhadap godaan setan. Jadi Yesus menurut Markus adalah Israel yang sejati. Yesus adalah the true Israel. Itu yang dikatakan oleh Markus di dalam presentasinya. Nah, saudara-saudara, apa hubungan identitas Yesus dengan kenapa dia harus dibaptis? Sekarang saya akan kasih tahu saudara. Sebenarnya saya bisa kasih tahu saudara 3 jawaban. Jawaban yang pertama adalah Yesus harus dibaptis sebagai legitimasi untuk pelayanan Yohanes. Dengan dia dibaptis, dia memberikan kesaksian bahwa pelayanan Yohanes itu valid, dan pelayanan Yohanes merupakan bukan hanya kontinuasi pelayanan para nabi dengan pelayanan Yesus, tapi pelayanan Yohanes menjadi sebuah prolog yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Maleakhi dan di dalam kitab Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun.
Jadi dengan pergi untuk dibaptis, Yesus melegitimasi keabsahan pelayanan Yohanes Pembaptis. Tapi saya tidak akan bahas tentang poin itu. Saya akan bahas kepada saudara dua jawaban saja. Kenapa Yesus dibaptis? Yesus harus dibaptis sebagai solidaritas dan partisipasi pengalaman Israel. Saudara, di dalam 1 Korintus, pengalaman Israel masuk melalui Laut Teberau itu, waktu Musa membela Laut Teberau itu, pengalaman Israel itu dibahasakan sebagai sebuah baptisan. Israel dibaptis di dalam Laut Teberau. Jadi Yesus harus dibaptis sebagai partisipasi dan solidaritas dengan pengalaman Israel untuk memberikan gambaran simbolik tentang, oh ini sekarang Eksodus ini sedang terjadi. Tuhan sedang bekerja melalui Yesus untuk membawa kelepasan, membawa Eksodus, membawa keluaran, membawa penebusan, pembebasan bagi umat Tuhan. Sama seperti ketika Yahweh membawa kelepasan, keluaran, penebusan bagi umat Kafenan lama keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi menurut Markus, kenapa Yesus harus dibaptis? Yesus harus dibaptis sebagai partisipasi, sebagai solidaritas dengan pengalaman Israel di dalam keluaran. Nah, kalau saudara ingin kutipan, saya punya kutipan untuk saudara. Ini dari Kredok ya. Baptisan bukanlah sebuah tindakan privat untuk mendapatkan keuntungan rohani secara privat, namun penerimaan akan keanggotaan dalam keluarga Allah yang historik dan partisipasi dalam narasi berkelanjutan tentang tujuan Allah. Jadi dia menerima atau menjadi bagian dari bersolidaritas dengan keluarga Allah yang historik. Keluarga Allah yang historik itu apa? Umat perjanjian lama, Israel perjanjian lama. Dia menjadi bagian dengan itu, bersolidaritas dengan itu, sekaligus berpartisipasi di dalam pengalaman mereka ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Itu dari Kredok. Ada satu lagi, dan ini sebenarnya kutipan ini langsung membungkam mulutnya Donditan. Saudara perhatikan, ini dari Laverdiere, Eugen Laverdiere mengatakan, Yesus tidak harus menjadi orang berdosa untuk menerima baptisan Yohanes. Tadi si Donditan bilang apa? Kalau dia tidak berdosa, ngapain dia dibaptis? Orang yang belajar mengatakan Yesus tidak harus menjadi orang berdosa untuk menerima baptisan Yohanes. Yang dia butuhkan adalah solidaritas dengan pria dan wanita yang berdosa dan yang membutuhkan keselamatan. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes mengungkapkan kemanusiaan dan solidaritas Yesus dengan seluruh umat manusia. Dan hal ini menunjukkan kesediaannya untuk menanggung beban dosa kita di pundaknya yang tidak berdosa. Saudara bisa bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Jadi apakah Yesus dibaptis karena dia berdosa? Tidak. Yesus harus dibaptis sebagai partisipasi dan solidaritas dengan pengalaman umat Tuhan di dalam sejarah, sekaligus menjadi simbol bahwa Eksodus itu sekarang sedang terjadi. Ini sekarang sedang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jauh lebih amazing lagi, pembaptisan Yesus bukan hanya punya nilai ke belakang. Kalau tadi saya katakan Yesus harus dibaptis sebagai solidaritas dan partisipasi, itu berarti punya nilai ke belakang, nilai historis. Artinya Yesus membawa ingatan kita kembali kepada pengalaman Israel keluar dari Mesir. Itu bersifat retrospektif, bersifat melihat ke belakang, mengenang ke belakang. Tapi baptisan Yesus bukan hanya mengenang ke belakang. Baptisan Yesus juga bersifat prefigurasi, melihat ke depan. Kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus sendiri tentang penderitaan, tentang kematian dan kebangkitannya, Yesus membahasakan itu sebagai baptisan. Saudara perhatikan ini.
Ini di pasal 10, Markus. Ini menurut Markus ya. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami berharap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Nah, jangan terdistract dulu dengan ayat 40. Saudara, biasanya kalau yang begini-begini antena saudara langsung berdiri, kemudian saudara tidak nyimak lagi poinnya. Poinnya di sini adalah Yesus bicara tentang penderitaannya dan kematiannya, karena Markus pasal 8 sampai dengan pasal 10 itu 3 kali Yesus membuat prediksi nubuat tentang dia akan pergi ke Yerusalem, ditangkap, kemudian diadili, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. 3 kali. Dan setiap kali Yesus ngomong tentang itu, para murid itu selalu salah paham. Dan ini konteksnya Yesus sedang ngomong tentang dia akan mengalami semua itu. Kemudian para murid masih salah paham, mereka masih mikir tentang yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Kemudian Yesus bilang, kamu masih sibuk ngomong tentang kamu duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri. Kamu tidak mikir tentang nanti apa yang akan saya alami. Cawan yang akan kuminum dan baptisan yang akan kuterima, itu tidak ada waktu untuk dijelaskan. Tapi semua itu bicara secara metaforik tentang Yesus menderita, disalibkan, mati, dan bangkit. Dengan kata lain, kenapa Yesus harus dibaptis? Yesus harus dibaptis sebagai prefigurasi, sebagai gambaran awal tentang klimaks dari misi kemesiasannya. Dan baptisan yang sesungguhnya itu adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Jadi pada saat dia dibaptis, peristiwa baptisan itu sendiri bukan karena dia berdosa, tapi memberi prefigurasi, memberikan gambaran awal, ini nanti akhir dari kehidupan Yesus itu di mana. Dan itu sebabnya ada suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Karena dari awal sampai dengan akhir dia taat kepada Tuhan sebagai Israel yang sejati. Itu 2 alasan di dalam Injil Markus kenapa Yesus harus dibaptis. Oke, saya sampai di situ. Salam Pak Deki, mau tanya walaupun keluar dari tema, bagaimana dengan sikap orang Kristen mengenai pemilu cawapres menurut Yeni Wahid? Orang Kristen harus pilih Ganjar Mahfud. No, orang Kristen tidak harus pilih Ganjar dan Mahfud. Itu kan kata Yeni Wahid. Saudara-saudara, dalam hal semacam ini, kita kekristenan itu agama yang unik. Tuhan tidak memperlakukan kita itu seperti orang yang tidak punya otak untuk mikir. Sebaliknya Tuhan memberi kita rasio, memberi kita hikmat, memberi kita pengetahuan untuk menggunakan semua itu untuk membuat keputusan. Dan keputusan yang bertanggung jawab tentunya. Nah, saya sudah punya 2 sesi. Silakan cari di channel ini, mungkin para admin bisa bantu. Saya sudah punya 2 sesi tentang teologi politik Yesus. Tonton itu, saya bikin eksposisi tentang Markus pasal 12. Di mana Yesus dijerat, mereka mencoba menjerat Yesus, Yesus dijebak dengan pertanyaan, apakah kita perlu membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan jawaban Yesus itu brilian, bahkan merupakan sebuah revolusi terhadap perpolitikan dunia sampai dengan saat ini. Dari tahu hari ini kalau Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi dengan limited government, dengan pemerintahan yang kuasanya dibatasi oleh rakyat, saudara pikir dulu dapat ide itu dari mana? You dapat ide itu dari jawaban Yesus.
Itu sebabnya para teolog kita seperti Agustinus, seperti Aquinas, seperti para reformator, seperti Calvin, dengan formulasi refleksi teologikal mereka, itu membentuk peradaban perpolitikan dunia sampai dengan saat ini. Dunia ini berhutang kepada Tuhan Yesus. Silakan tonton 2 seri itu, saudara akan dapat materi yang sangat baik di situ. Saudara-saudara, terima kasih Pak Sence Lilomboba. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Lawasale untuk persembahannya. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, ini silakan tonton seri ini, Teologi Politik Yesus, Raja Tanpa Koin yang merevolusi-revolusi. Itu ada 2 seri di situ. Saudara tonton itu, saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan. Jadi kita tidak harus ngasih tahu harus ini. Kekristenan itu memberi kita pengetahuan, memberi kita wisdom, kemudian putuskan bagi dirimu sendiri. Pak Deki mau tanya tentang pemberian nama baptis. Itu tradisinya bagaimana ya? Pemberian nama baptis apa maksudnya? Pemberian nama baptis apa? Oh, misalnya di gereja-gereja mainstream tapi mereka bukan memberi nama baptis, tapi menggunakan orang tua baptis ya. Saya misalnya kalau di Gemit itu sebutannya Bapak Ani dan Mama Ani. Artinya ada sepasang suami istri, biasanya sudah agak tua, yang dipercayakan untuk menjadi orang tua rohani dari anak yang dibaptis. Jadi selanjutnya perkembangan spiritual dari anak yang bersangkutan itu dipercayakan selain orang tua kandungnya, tapi juga orang tua rohaninya yang disebut Bapak Ani dan Mama Ani. Dan biasanya Bapak Ani dan Mama Ani ini yang menggendong anak karena melakukan baptisan anak. Jadi menggendong anak bayi itu untuk dibaptis. Jadi waktu anak itu dibaptis, dia tidak digendong oleh orang tua kandungnya, tapi digendong oleh Bapak Ani atau Mama Aninya. Nah, itu tradisinya mulai dari mana saya belum pernah teliti tentang itu. Oh, nama baptis. Oh, itu nanti saya perlu baca-baca dulu ya. Saya belum pernah teliti secara khusus tentang tradisi itu. Beberapa gereja tidak begitu sabar untuk belajar materi seperti Bapak Deki sampaikan. Alasannya kami jemaat tidak butuh materi seperti ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, kalau ada orang mengatakan begitu, berarti kamu mengatakan kamu tidak butuh kebenaran. Karena Kisah Rasul pasal yang ke-20 mengatakan bahwa seluruh maksud Tuhan itu harus diajarkan kepada jemaat. Itu waktu Paulus berjumpa dengan para penatua dari Efesus, perpisahan dengan mereka. Tugas para penatua, para pengajar, para pendeta mengajarkan seluruh maksud Tuhan. Jadi kalau ada jemaat yang mengatakan kami tidak butuh ini, tolong untuk jangan mengaku orang Kristen. Itu sesimpel itu. Karena persoalannya bukan kamu butuh ini atau tidak. Persoalannya ini benar atau tidak. Kalau ini benar, maka kamu butuh kebenaran. Jadi kalau yang kamu butuhkan itu adalah hari ini kamu berdoa, usahamu lancar, penyakitmu sembuh, pergumulanmu beres, semuanya beres. Kalau kamu orang Kristen model begitu, kamu bukan orang Kristen. Saya kasih tahu kamu dan saya tidak minta maaf untuk ngasih tahu kamu begitu. Kamu bukan orang Kristen. Kamu hanya memperalat Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai budak kamu untuk memenuhi nafsu kamu. Saudara-saudara, hari ini kekristenan itu banyak yang begitu. Kenapa mereka pergi ke gereja? Mereka hanya mau dengar khotbah tentang berkat. Mereka hanya mau dengar khotbah tentang, Pak Pendeta, saya punya pergumulan begini. Tolong khotbah untuk menghibur saya. Jadi Tuhan itu jadi penghiburnya kamu. Kamu siapa? Tuhan tidak punya kewajiban menghibur kamu. Yes, kamu dapat penghiburan dari firman Tuhan. Tapi khotbah itu tidak boleh didesain hanya untuk menghibur kamu. Karena kebenaran itu jauh lebih banyak menyakitkan daripada menyenangkan hati kamu. Yes, satu kali lagi. Kebenaran itu jauh lebih banyak menyakitkan kita daripada menghibur hati kita atau menyenangkan kita. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, Yesus mengatakan, karena aku mengatakan kebenaran. Karena aku mengatakan kebenaran, maka kamu membenci aku. Jadi kebenaran itu jangan sampai punya mentalitas begitu ya. Belajar supaya jangan dibohongi oleh orang-orang seperti Don Ditan. Dan termasuk saudara-saudara dengan
belajar semacam ini, mungkin saudara pikir ini tidak langsung ada gunanya. Yes, tidak bikin usaha kamu mendadak jadi 10 miliar. Tidak. Tidak juga taruh beras di dalam periuk kamu. Tapi pengajaran-pengajaran semacam ini memberi saudara wisdom, memberi saudara kekuatan, memberi saudara ketangguhan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Karena hidup ini bukan hanya soal ada beras di dalam periuk. Tapi bagaimana kamu menjalani hidup ini? Bagaimana kamu menggunakan uangmu? Bagaimana kamu menggunakan waktumu? Bagaimana kamu menata tujuan hidupmu, sasaran hidupmu? Apa yang harus kamu lakukan untuk berkenan kepada Tuhan? Jadi perlu kebenaran, ya. Jangan dibikin seakan-akan, oh ini hanya untuk yang itu. No, kebenaran itu untuk semua orang. Memang tidak semua orang merasa perlu kebenaran. Dan karena itu kalau orang Kristen bilang kami tidak perlu begini, tolong jangan mengaku sebagai orang Kristen. Belajar. Saudara-saudara, ada satu buku yang ditulis, judulnya Amuse Ourselves to Death. Menghibur diri kita sampai mati. Buku itu terbit pertama kali tahun 1995 dan bicara tentang mentalitas kita di era digital, era teknologi saat ini. Saudara, kalau hari ini, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk scroll-scroll HP ini? Scroll TikTok, scroll FB, scroll Instagram. Dan kita menghibur diri kita terus-menerus. Gambar-gambar yang bagus, video-video yang bagus. Yang pendek-pendek, kita tidak suka yang panjang-panjang. Karena yang kita butuhkan itu bukan pengetahuan. Yang kita butuhkan itu bukan kebenaran. Yang kita butuhkan adalah hiburan. Dan kita terus-menerus haus akan hiburan. Itu sebabnya penulis buku itu kasih judul bukunya Amuse Ourselves to Death. Kita menghibur diri kita sampai mati. Itu sebabnya dengar pengajaran kalau tidak menghibur, saya tidak suka meskipun itu benar. Dengar khotbah kalau tidak menghibur, saya tidak suka meskipun benar. Dengar informasi kalau tidak menghibur, saya tidak suka karena tidak menghibur. Saudara-saudara, itu mentalitas dari setan, dari neraka, yang sedang ditanam di dalam mentalitas kita saat ini. Dan kita harus berhati-hati. Betul-betul harus berhati-hati. Jangan amuse ourselves to death. Jangan menghibur diri kita sampai mati. Nanti penghiburan itu nanti di dalam surga. Sekarang di sini tuh harus ngerti firman Tuhan, cinta Tuhan, paham Tuhan itu siapa dan hidup pakai Tuhan. Nanti di dalam surga kita akan menikmati segala macam hal-hal yang bagus, yang mulia, yang indah, yang benar, yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, saya sampai di sini ya. Karena tidak ada pertanyaan yang signifikan, supaya ini jangan terlalu lama, silakan cek kotak deskripsi untuk mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Dan saudara-saudara, kita ada pergumulan-pergumulan yang lumayan penting ya, yang lumayan sulit di bulan Januari. Sampai dengan saat ini belum tercover semua, jadi silakan ambil bagian sesuai dengan kapasitas saudara masing-masing. Dan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi kita. Salam.